Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita ya. Dan yang paling penting itu teman-teman semuanya. Yang paling penting itu adalah kita benar-benar berharap supaya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena kesulitan kita, banyaknya hutang kita, keterpurukan hidup kita, semua kesulitan yang kita alami itu salah satu sebabnya adalah karena dosa kita. Maka yang paling penting itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi saya katakan, tetap selalu saya ingatkan bahwa teruslah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah jalan keluar itu pasti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman saat ini yang mungkin sudah riyadhah, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah ngamalin semuanya, tapi kok belum ketemu jalan keluarnya, bisa jadi tuh. Bisa jadi itu Allah masih ingin melihat keseriusan kita. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam meminta padanya, dalam meminta pertolongan kepadanya. Apakah kita jadikan Allah itu benar-benar satu-satunya yang bisa menolong kita atau yang lainnya? Kan banyak ya, kadang-kadang kita mohon ke Allah gitu ya, bergantung pada Allah, tapi di sisi lain kita mintanya juga kepada yang lainnya. Nah, oleh karena itu introspeksi diri lah, introspeksi diri, apakah kita masih ragu dengan Allah atau kita inginnya terburu-buru gitu ya. Nah, salah satu syarat itu ingin doa kita cepat dikabulkan, itu kata Rasulullah, jangan terburu-buru. Karena Rasulullah udah bilang bahwa Allah itu pasti mengabulkan semua doa hambanya selagi dia tidak terburu-buru. Maka nikmati saja, pelan-pelan, jalani, nikmati, insya Allah pasti Allah bimbing. Dan tetap saya ingatkan, mintalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya ya, seperti biasa tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Pokoknya selalu ucapkan di setiap doa kita. Setelah sholat, di ketika tahajud, doakan itu. Tapi mulakan, diawalilah dengan ucapan kata syukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun dengan kondisi kita saat ini tuh berbeda ya. Saat ini mungkin kita lagi banyak hutang, banyak masalah. Nggak apa-apa, harus tetap bersyukur. Karena dengan kita melatih kesyukuran kita itu kepada Allah ya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, itu membuktikan bahwa kita ini menerima, ikhlas, sabar gitu. Jadi tetap bersyukur, tetap awali dengan kata-kata Alhamdulillah ya Allah. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada yang nelpon ke saya, bukan satu sebenarnya, banyak ya. Ada yang WA, ada yang nelpon. Pas mereka telepon, saya lagi senggang tuh saya angkat. Tapi kalau nggak saya angkat berarti pas itu saya sibuk ya. Beliau punya utang itu jumlahnya, dia bilang ya 450 juta gitulah, lebih kurang. Beliau itu terjebak dengan investasi bodong, kemudian beliau juga berbisnis ditipu gitu. Pokoknya beliau itu terjerat hutang lah, masalah investasi, kemudian masalah, pokoknya intinya dia punya hutang 450 juta. Terus dia tanya ke saya, Pak Ustadz, apakah dengan hutang segitu masih ada harapan saya untuk bisa selesaikan utang itu? Sementara saya aset nggak punya, kemudian kerjaan saya juga sudah nggak karuan ini, saya juga bingung, kadang-kadang saya juga makan itu nggak ngerti, makan itu juga sulit ya karena keadaan gitu. Terus dia tanya ke saya, tolong kasih pencerahan Pak, tolong bimbing saya harus mulai dari mana. Nah teman-teman semuanya, dengarkan ini ya, dengarkan ini dan pahami, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Bahwa masalah apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ingat ini, sekali lagi saya katakan, ingat bahwa kamu sudah dipastikan itu mampu menghadapinya. Itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mungkin membebani nasib seseorang itu di luar batas kemampuannya, itu nggak mungkin. Pertama itu dulu, pahami dulu bahwa kamu itu pasti mampu. Kita itu pasti mampu melewati semua ujian, semua masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah masalah itu datang ke diri kita, dan atas izin Allah juga solusi itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, yakini dulu bahwa kamu mampu. Dan yang kedua, yakini dulu bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah kita. Ingat itu ya, Allah itu lebih besar daripada masalah kita. Apa yang besar? Ampunannya, rahmatnya, pertolongannya, itu Allah lebih besar loh daripada masalah kita. Nah, bagaimana untuk bisa kita meraih pertolongan itu? Caranya adalah datang ke Allah.
minta ampun ke Allah. Makanya selalu saya katakan, ketika ingin kita bebas dari hutang ini ya, dari hutang berapapun jumlahnya, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah melepaskan dan kita bertobat kepada Allah. Kita datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan hati kita, dengan benar-benar kesadaran jiwa dan raga kita ini bahwa kita ini benar-benar minta ampun ke Allah. Datang ke Allah, minta ampun ke Allah, nggak ada yang lain. Jadi pertama itu teman-teman semuanya, minta ampun sama Allah, istighfar, banyak-banyak istighfar deh. Terus solusinya gimana? Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya nanti dulu, saya sarankan nanti dulu. Kamu datang saja dulu ke Allah, perbaiki sholat, kemudian bangun di tengah malam tahajud, sujud ke Allah, nangis ke Allah, minta ampun ke Allah bahwa yang selama ini yang kita lakukan salah. Datang dulu ke Allah, jangan pikirkan ikhtiar dulu deh. Kamu datang dulu ke Allah, mengadu dulu sama Allah, merengek dulu ke Allah, akui dulu kesalahan bahwa kita ini sudah melakukan perbuatan yang salah. Apapun alasannya. Apakah kita ditipu, apakah kita segala macam lah pokoknya alasannya. Yang paling penting datang dulu ke Allah. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita datang ke Allah, kemudian pelan-pelan ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri kita, pasrahkan diri kita ke Allah, bahwa kan selalu saya ingatkan itu ya di video sebelumnya bahwa hutang itu sudah nggak ranah kita lagi, apalagi jumlah hutangnya itu besar ya, itu udah nggak ranah kita lagi, kita pasti nggak mampu deh, yang mampu itu cuma Allah. Maka saat itu kita minta ampun ke Allah, kemudian serahin ke Allah dengan resiko, dengan segala resiko apapun. Ya kita dihina, kita dicaci, itu pasti teman-teman, kita nggak bisa mengelak itu, karena itu berhutang. Kan kita ini yang salah, kita yang ceroboh. Walaupun alasannya bukan kita yang pakai uangnya, teman yang pakai gitu ya. Pokoknya berbagai alasan apapun, itu sudah izin Allah. Maka datang ke Allah, pasrah ke Allah, terima segala risiko apapun itu. Yang membuat salah satu hutang kita itu sulit lunas, karena kita belum benar-benar merelakan, melepaskan untuk kita serahkan ke Allah. Maka lepaskan ke Allah, pasrahin ke Allah. Tugas kita itu perbaiki diri, perbaiki ibadah, kuatkan lagi ikhtiar kita. Bergeraklah, karena begini ya, ada orang yang tahu tapi dia nggak yakin, ada orang yang yakin tapi dia nggak mau ngamalin, ada orang yang dia tahu kemudian dia yakin kemudian dia ngamalin tapi dia tidak mau bergerak, berusaha untuk menjemput rezeki pertolongan Allah lewat ikhtiar dunia, artinya bekerja. Kan banyak tuh orang yang bilangnya ikhtiar langit. Ya memang benar, ikhtiar langit itu bisa menyelesaikan segalanya, masalah apa itu kita. Tapi ingat, jangan lupa, kita juga dituntut untuk melakukan ikhtiar dunia. Bekerja, bergeraklah. Kerja apa? Ya bebas, silakan saja. Kalau dulu ya, bahkan saya dulu ketika sukses tuh, saya dan istri tuh buat kue dibungkus plastik gitu, saya ider ke sekolah-sekolah, saya jual gitu, goreng kerupuk. Yang penting ada ikhtiar dunia kita sebagai jalan Allah untuk menolong kita. Kan nggak serta-merta ya kita minta ke Allah, ya Allah tolong lunasi utangku, terus datang tuh uang dari langit langsung jatuh. Nggak begitu cara Allah nolong. Cara Allah itu nolong banyak, bisa lewat ide, bisa lewat teman yang datang, bisa lewat ya apa namanya ya, pokoknya banyak hal. Kita nggak bisa memprediksi pertolongan Allah itu bentuknya seperti apa. Tapi ingat, kalau kita ingin cepat keluar dari jeratan hutang, itu harus dilepasi teman-teman semuanya. Harus dilepaskan dan harus dipasrahkan kepada Allah. Karena kita sudah nggak mampu lagi. Sering saya katakan, makin kita cari solusi, itu solusi makin jauh. Makin kita ngandalin pikiran, makin kita ngandalin kemampuan kita yang terbatas ini, semuanya makin mentok. Coba kalau nggak percaya teman-teman semuanya. Coba deh, ente sudah bergerak sana-sini nih, kalian sudah kebingungan mau bayar utang ya, tapi ente tetap maksain diri nih, cari sana sini, itu mentok, nggak ketemu itu. Kenapa? Itu Allah, itu kan selalu saya bilang ya, itu signal dari Allah, itu tanda dari Allah bahwa Allah itu ingin bantu kita lewat cara-caranya, tapi kita harus ikuti prosesnya dulu. Apa prosesnya? Yaitu tadi kita harus kita hadapi, kemudian kita harus dimarahi, harus dihina. Ya anggap saja hinaan itu, cacian itu sebagai bentuk dosa kita, sehingga dari hinaan itu, cacian makian itu, dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anggap aja tuh gambaran sebagai hukuman kita lah gitu. Bahasa saya begitu ya. Ya makanya ketika teman-teman yang udah riyadhun ya, riyadhus sholawat, riyadhus istighfar, kok hidup makin susah, kok hidup makin terpuruk, kok hidup itu rezeki itu makin sulit. Nah, jadikan semua kesulitan itu sebagai gambaran dosa kita saja. Saya contohnya seperti itu sih. Makanya dulu ketika saya susah itu, semua kesulitan yang terjadi itu saya konversikan semuanya ke dalam dosa saya. Ya Allah, jika memang kesulitan ini
kesusahan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa-dosaku. Aku ikhlas ya Allah, aku terima ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu saya katakan. Dan jangan ngotot dah, maksudnya jangan ngotot tuh jangan terlalu memaksakan diri harus seperti ini. Enggak, jangan. Bergerak saja, lakukan ikhtiar dunia. Anda berbisnis, Anda jualan, lihat peluang-peluang itu mana. Misalkan ada teman yang ngajak bekerja, ya kamu juga harus bergerak. Tanya dong teman, ada nggak kerjaan? Atau jualan apa? Tanya. Tapi ingat, ikhtiar langitnya kencangkan. Kencengin. 20% ikhtiar dunia, 80% ikhtiar langit. Lebih kenceng ikhtiar langitnya. Jadi dia bisa cepat. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman semuanya yang bertanya ini mudah-mudahan lihat video ini ya. Berapapun jumlah hutang yang kamu tanggung saat ini, insya Allah saya yakin itu bisa selesai dengan cara-cara Allah. Dengan syarat kamu yakin ke Allah, kamu datang ke Allah, kamu minta tolong ke Allah atas semua semua masalah yang kita hadapin, dan percaya Allah pasti bantu. Tapi ingat, semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Kan banyak tuh ya teman-teman yang WA ke saya tuh ya, Pak saya pingin cepat hutang saya cepat lunas, gimana caranya Pak, tolong kasih amalan. Amalan tuh banyak teman-teman semuanya ya. Saya katakan ya, kamu tahajud, sholawat, istighfar, tapi kamu nggak nerima, nggak ikhlas, nggak ridho, nggak sabar, menurut saya nih ya, menurut saya saya katakan sia-sia. Bukan berarti nggak dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Tapi kan sayang. Jadi beramal itu, beribadah itu kita harus ikhlas, harus sabar, harus ridho. Kenapa? Karena yang ngatur dunia ini tuh Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah, kita nggak bisa maksa Allah, semuanya karena kehendak Dia. Maka sabar. Sabar dulu, terima dulu. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Yang kadang-kadang membuat kita stres itu, kita berharap itu semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Itu namanya kita ngatur Allah, namanya maksa Allah. Makanya udah deh, pelan-pelan nikmati saja, yakini saja, percaya sama omongan saya bahwa Allah pasti menolong. Pasti Allah menolong dengan cara-caranya, cuma sabar, nikmati, jalani. Gak ada yang instan teman-teman semuanya. Apalagi tuh jangan sampai deh ada, walaupun sebenarnya ada tuh ya yang WA ke saya tentang uang gaib gitu. Aduh saya mohon maaf lah, saya nanti insya Allah akan saya bahas itu. Jangan deh. Lebih bagus sudah datang saja ke Allah, perbaikin, minta ampun ke Allah, insya Allah pasti diberi solusi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya sabar, terima, ridho, ikhlas, itu kok kuncinya. Jadi kalau kita masuk ke ranah itu, kita tahajud, kita sholawat, kita nggak pikirkan tuh kapan terkabulnya, bagaimana itu cara Allah menolong, kemudian dari mana jalannya, itu insya Allah dengan sendirinya nanti Allah itu yang menuntun kita. Lewat mana tiba-tiba nanti bisa jadi tuh kepikiran kita tuh, kayaknya harus begini ya. Terus ada orang yang menolong, karena saya dulu begitu. Yang saya pikirkan tuh saat itu adalah hanya ampunan Allah saja, hanya kekuatan Allah saja. Tapi saya tetap bergerak, tetap telepon kawan, cari ikhtiar, cari usaha, cari bisnis, cari peluang, tetap saya lakukan itu. Yang kita nggak tahu kapan petunjuk itu datang, kapan jalan Allah itu buka, kita nggak tahu. Yang penting saat itu saya lakuin aja, saya pakai jarum langit, kemudian saya juga ikhtiar dunia yang nggak terlalu maksa-maksa kali. Ada ya saya ambil, nggak ada ya saya ambil. Udah, jalan saja. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, ingat ini, harus yakin bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi itu pasti bisa selesai. Karena Allah yang kasih masalah dan Allah juga yang punya solusinya itu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama pokoknya setelah kita melalui proses itu, kesulitan itu, pasti di belakangnya itu ada kebahagiaan. Insya Allah teman-teman semuanya, nggak selamanya hidup itu susah, nggak selamanya hidup itu bahagia, pasti ada naik turun. Dan ingat itu, Allah yang punya dunia, Allah yang bisa selesaikan urusan kita, Allah yang bisa menyelesaikan semua utang-utang kita. Gak ada Tuhan selain Allah yang bisa membantu kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari jeratan hutang. Gak ada, kecuali Allah semuanya. Dan ingat itu, semuanya butuh proses. Oke, baik teman-teman, itu aja semuanya ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, tetap semangat, jangan nyerah, yakin bahwa Allah pasti menolong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.